Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng saya di Aktivitas. Gimana guys, sore hari ini di Cirebon mendung, rapet, dan memang sudah gerimis ya. Gitu. Semoga eh, di tempat lain baik-baik saja. Oke, sudah terhubung dengan Mas Dodi Prayogo. Halo, halo. Halo, Selamat suara sore saya Mas. kedengaran? Jelas. Sip, Selamat sore. Sip ya, sore. oke. Aduh Mas, mendung, gerimis, rapet nih Mas. Lagi Surabaya masih masih belum hujan sih. belum hujan Cuman ya. memang iya akhir-akhir ini mendung. Nggak, semoga nggak ada kendala ya, obrolan kita sore Iya. hari ya, karena takutnya ada penting ada apa gitu. Oke. Oke Mas, kita sudah masuk jam 4, boleh kita mulai Mas? Boleh? Silakan. Oke, selamat sore guys. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di acara Ngobrol Bareng Komunitas. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu, bintang tamu, seorang expert di bidang kreator digital. Tentunya yang bagi pemula di dalam dunia online mungkin masih bingung ya, banyak istilah-istilah tentang ada konten kreator, ada kreator digital, ada copy konten apalagi itu banyak sekali gitu Mas gitu. Nah, kita akan bahas apakah sulit itu menjadi seorang kreator digital gitu. Nanti akan dibahas langsung oleh ahlinya. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita pada sore hari ini, silahkan Mas Prayogo untuk memperkenalkan diri, siapa dan lagi sibuk apa sekarang, Mas. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diundang juga untuk bisa bincang-bincang terkait dengan konten digital. Sebenarnya saya Sama-sama. sendiri sebagai content creator ini mungkin 4 hari atau 5 hari lagi itu channel YouTube saya genap berusia 1 tahun. Jadi saya Alhamdulillah. memulai channel YouTube saya itu sekitar 27 Oktober 2019 yang lalu. Nah, Oke. awal awal mulanya kenapa kok saya memulai channel YouTube? Jadi saya ini aslinya adalah dosen di teknik sipil di salah satu universitas swasta di Surabaya. Dan meskipun saya mengajar di teknik sipil, cuman ketika saya studi saya punya ketertarikan terhadap keuangan. Jadi saya banyak baca tentang investasi, banyak baca buku tentang reksadana, saham dan sebagainya. Dan ternyata ketika dan saya juga start untuk mulai investasi, dan ketika saya masuk ke dalam selesai studi kembali ke Indonesia, saya menjadi dosen. Dan disitulah pada tahun 2019 itu saya sempat membawakan satu mata kuliah yang terkait dengan hal-hal tersebut. Dan mahasiswa saya yang menyarankan saya kenapa kok nggak upload aja, cara pengajarannya cukup bagus, upload di YouTube aja. Nah, dari situlah saya mencoba memberanikan diri untuk menjadi content creator, belajar bagaimana caranya apa ya istilahnya ya, record record screen, kemudian belajar ngedit video, belajar buat thumbnail, SEO dan sebagainya. Dan sampai sekarang ya syukurnya masih ada yang mau ngeliat channel YouTube tersebut. Itu belajar kayak gitu otodidak atau memang ada kursus atau apa? Ada sekolahnya, Mas? Kalau saya Men- sendiri sih belajarnya otodidak. Jadi Otodidak ya? ngeliat cara, iya. Jadi kalau misalnya untuk ngedit video, saya ngeliat ini aja, ngeliat tutorial yang ada di YouTube, bagaimana cara kita bisa ngedit video dengan software apa. Kemudian pelan-pelan saya coba editing-editing. Saya yakin pasti editor yang profesional akan mengetawain saya. Cuma setidaknya sampai sekarang pun it works gitu loh, editan dengan editan yang seperti itu dan sebagainya, termasuk bikin thumbnail, bikin SEO dan seterusnya. Saya coba untuk belajar sendiri. Mas, sebelum kita lebih lanjut lagi nih Mas, aku pengen tahu sebenarnya pengertian dari kreator digital tuh apa dan tugasnya tuh ngapain aja Mas? Oke, jadi memang ketika dunia-dunia sosial media mulai muncul, kemudian dunia YouTube ada, Instagram ada,
ternyata ada satu atau beberapa pekerjaan baru yang muncul. Salah satunya adalah pekerjaan yang terkait dengan digital. Nah, Ya. content creator atau creator digital adalah orang yang istilahnya itu kita meng-create suatu konten, di mana konten itu harapannya bisa memberikan value kepada orang yang melihat konten kita, dan kita nanti bisa mendapatkan sesuatu, entah followers, ataupun entah pada suatu saat nanti mungkin konten kita bisa dimonetize, dapat uang, dan sebagainya. Nah, kira-kira konten creator itu seperti itu. Kita menciptakan konten, orang akhirnya nonton konten kita, orang subscribe, follow, dan kita menyebarkan dan bertumbuh. Kemudian mungkin juga ada endorse yang datang kepada content creator dan mungkin bisa di-generate semuanya itu menjadi satu. Gitu kurang lebih. Jadi berarti kalau misalnya istilah kreator digital dengan content creator tuh sama ya berarti ya? Sama, cuman kalau digital kan medianya aja ya, medianya di digital. Dan mungkin kalau content creator, media dari konten ini sekarang ada banyak. Kalau dulu kan apa istilahnya ya, kita bisa lihat ada video ya, kalau sekarang kan orang-orang pada microblogging, blogging, kemudian bikin istilahnya yang konten yang berupa blog post tapi di Instagram. Nah, jadi medianya mungkin akan terus berevolusi. Yang terbaru TikTok ya, banyak orang yang bikin konten juga dengan menggunakan musik, dengan menggunakan hal-hal gimmick-gimmick dan sebagainya gitu istilahnya. Nah, itu yang cara untuk menggunakan itu akan terus berevolusi. Tapi konten itu sendiri ya kita bisa ciptakan dengan berbagai macam cara. Iya, tadi Mas sudah disinggung bahwa ketika menjadi seorang kreator digital itu membuka peluang usaha baru atau bisnis baru Mas ya di era digital, apalagi di era pandemi ini. Mungkin dengan di rumah aja menjadi seorang kreator digital bisa mendatangkan income ya Mas ya? Iya, bisa jadi. Pada intinya gini, ini kalau pengalaman saya ya, jadi ketika saya pertama kali mencoba untuk menjadi content creator dan saya memilih media YouTube, saya sama sekali tidak terpikir akan mendapatkan apa istilahnya ya. Kalau biasanya kalau kita planning untuk dapat uang, kok pada akhir-akhirnya akan gagal. Jadi yang saya lakukan pada saat itu ya saya ingin berbagi ilmu saja pada saat itu. Nah, memang setiap platform akan punya cara untuk monetize konten ya. Kalau misalnya di YouTube itu kita bisa dimonetize dengan iklan apabila kita menjadi YouTube partner. Kurang lebih seperti itu. Syarat untuk menjadi YouTube partner itu pun kalau nggak salah 1.000 subscriber dan ditonton 4.000 jam total videonya selama 1 tahun. Nah, dari sekian banyak video, rasanya ada 1 atau 2 yang meledak, kemudian dari situ mulai ada efek gulung. Oh. Gitu. Jadi, Oke gini Mas, aku kan dari Cirebon Teknik baru nih masuk ke YouTube ya, dan jangan tanya berapa jangan nanya, itu masih sedikit sekali. Bagi teman-teman mau mendukung Technopreneurs bisa men-subscribe akun YouTube kami, channel kami yaitu Cirebon Technopreneurs gitu. Nah, kami juga ketika memulai sebuah akun YouTube itu memang tujuannya kita nggak terlalu berekspektasi terlalu besar gitu Mas. Maksudnya, ayo followernya tambah banyak gitu. Karena memang itu bukan hal yang mudah. Benar nggak sih Mas? Betul, gitu kan? Betul. Untuk langkah awal itu lebih fokus kepada kontennya aja sendiri. Bagaimana kita membuat konten dan konsisten tiap hari bikin konten misalnya. Minimal seminggu itu ada 5 kali. Nah bagi saya itu udah bagus banget. Menurut Mas gimana nih? Karena kita juga gitu. Apa yang harus kita siapkan lagi Mas terkait bagaimana untuk meningkatkan follower, subscriber gitu. Itu juga penting. Nah, cara Mas awal waktu itu seperti apa Mas? Bisa sharing nggak? Oke. Ini pertanyaan menarik ini. Jadi, saya akan berbicara di satu media yang spesifik ya, yaitu YouTube. Karena saya merasa setiap media itu akan punya cara mainnya sendiri-sendiri. Nah, kalau di YouTube, yang pertama kali kita harus lakukan, kita harus niche down. Istilahnya, topik yang mau kita bawakan, itu dari awal kita harus tetapkan. Istilahnya, kita mau misalnya topik tentang investasi, ya kita harus fix investasi. Jangan ketika seandainya kita posting investasi di minggu ini, minggu depan kita posting tentang
apa namanya, mukbang atau makanan atau kita posting tentang apa-apa. Itu dulu yang kita harus fixkan. Kenapa Oke. kok begitu? Karena di YouTube itu ada yang namanya YouTube algorithm. Jadi Ya. YouTube algorithm itu adalah algoritma yang digunakan agar bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna ya, orang yang suka mengkonsumsi media di YouTube dan content creator. Dia akan mencoba untuk membuat pengguna tersebut selama mungkin ada di dalam platform YouTube. Iya. Nah, itu kita harus pahami dulu. Goal dari YouTube adalah membuat selama mungkin orang-orang itu melihat konten-konten yang ada di YouTube. Kenapa kok begitu? Karena model bisnis dari YouTube adalah semakin lama orang itu ngelihat, maka semakin bisa mereka itu sisipkan iklan. Intinya gitu. Jadi istilahnya ketika orang nonton video, kemudian 30 detik cabut karena konten kita tidak terlalu bagus, maka YouTube algoritma akan memberikan semacam poin atau indikasi bahwa video kita itu bukan video yang bagus. Iya, iya. Nah, itu salah satu langkah pertama. Kita harus niching down topiknya kita. Kita harus persempit topik yang mau kita bawakan. Oke. Oke. Nah, terus kalau tadi Mas bilang ketika iklan itu masuk gitu, berarti kan si penonton itu harus menonton YouTube itu sampai selesai. Iya kan? Nah, jadi Ya. kalau misalnya pengen dilihat secara langsung dan praktis, sebenarnya idealnya berapa menit sih Mas gitu untuk membuat konten YouTube itu Mas gitu. Karena kalau misalnya sejam mungkin kalau masih baru mungkin kelamaan kali ya, orang akan jenuh dan akhirnya cabut. Nah, itu berapa biasanya Mas? Betul. Ini menarik karena sebenarnya di YouTube sendiri ada juga channel-channel yang membahas tentang YouTube growth strategi. Jadi strategi orang untuk bisa meng-growth channel itu ada banyak sekali di YouTube. Dan saya sendiri termasuk salah satu yang mengikuti channel tersebut di awal-awal. Mereka banyak sekali melakukan eksperimen ya. Tapi setidaknya video kita, memang tergantung dari apa yang kita bahas ya. Tapi setidaknya video kita itu setidak-tidaknya harus lebih dari 10 menit. Kenapa kok lebih dari 10 menit? Karena sudah ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang atau channel yang ada di sana. Video yang lebih dari 10 menit itu akan lebih banyak ditonton daripada yang kurang dari 10 menit. Kenapa? Karena kalau kurang dari 10 menit hanya bisa ditempatkan iklan, itu saya nggak tahu sudah berubah apa enggak, tapi mid-roll-nya iklan yang di tengah-tengah itu kalau kurang dari 10 menit hanya bisa ditempatkan satu. Tapi kalau lebih dari 10 menit, kita bisa menempatkan, misalnya contoh 12 menit ya, kita mau tempatkan 3 iklan di tengah, itu masih nggak masalah gitu. Dan semakin banyak video kita itu bisa memberikan, orang-orang bisa menonton di kita dan tidak masalah dengan adanya iklan, maka semakin disebarkan oleh YouTube. Pada prinsipnya sih seperti itu. Nah, jadi apabila memang, makanya kalau sekarang video-video yang suka viral yang cuma 1 menit, 2 menit sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau kita lihat YouTube 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kadang-kadang ada video yang istilahnya cuma 1 menit atau 30 detik viral. Sekarang itu ada di TikTok yang istilahnya cuma videonya itu cuma 1 menit terus viral. Karena sistem monetize dari YouTube itu sudah beda daripada yang dulu gitu, dimana yang 2 menit bisa ditonton sampai puluhan juta views dan seterusnya. Jadi menurut saya konten yang panjang itu bagus, tapi kita harus tahu batasan. Ketika kita memperpanjang suatu konten, ada lagi yang namanya retention rate. Jadi istilahnya berapa persen rata-rata penonton itu menonton video kita. Nah, saya sempat melakukan eksperimen ya, saya sempat bikin video dari yang 10 menit, 15 menit, 20 menit, 40 menit pernah, 1 jam pernah. Idealnya retention rate-nya kita itu di atas 40%, itu paling ideal. Jadi kalau misalnya video kita itu 12 menit, atau 10 menit lah, angkanya bulat, rata-rata yang nonton tuh kalau bisa 4 menit. 4 Jelas menit. Ya, jadi itu 40%, itu dari bayangan saya. Semakin kita perpanjang video kita, maka retention rate-nya kita betul seperti yang tadi dikatakan akan turun. Nah, kenapa kok podcast-podcast yang terkenal itu semakin cepat boomingnya? Karena podcast itu punya durasi yang panjang dan ternyata orang tertarik dengan apa yang dibahas. Nah, podcast-podcast yang terkenal tadi itu istilahnya berhasil untuk mengalahkan YouTube algoritma, karena biasanya kalau semakin panjang konten, maka orang semakin sedikit menonton, durasi retention rate untuk menonton semakin sedikit. Tapi kalau podcast-podcast yang dari artis ya, istilahnya yang sering kita lihat, itu kadang-kadang ya memang ditonton sampai selesai, 40 menit tonton sampai selesai.
Nah, itu tambah di-boost oleh si YouTube-nya. Kurang lebih gitu. Iya, jadi itu boleh juga ya di eksperimennya dari Mas Dodi itu dari mulai berapa menit tadi, ada 4 menit, 10 menit, 12 menit terus sampai sejam itu pernah dilakukan semua Mas ya. Jadi biar algoritma gitu yang meledak itu tuh yang mana. Ini kayaknya banyak yang nonton nih dari Kris Angkasa, mau belajar naikin follower subscriber kali. Halo Kris. Iya, teman terus saya. Ada yang dari apa katanya selalu mengikuti YouTube-nya Mas Dodi, katanya ya Allah keren banget udah punya fans nih Mas Dodi ini berhasil. Iya. Nah, terus tadi Mas kalau untuk YouTuber pemula itu sebenarnya apa sih yang harus disiapkan gitu loh? Yang praktisnya itu seperti apa Mas? Konten itu pasti gitu. Apakah nanti kita orang video editing, kalau misalnya kita nggak bisa ya, kan butuh kolaborasi dengan teman-teman nih. Nah, itu apa saja yang harus disiapkan, Mas, untuk pemula? Kalau menurut saya yang mungkin agak beda dari yang lain ya, kalau untuk menjadi YouTuber pemula yang satu yang perlu disiapkan itu bukan peralatan, tapi satu mindset. Mindsetnya harus benar dulu. Kenapa? Karena ketika kita mau create YouTube, konten YouTube, dari diri kita, entah tulus entah enggak, yang kita pentingkan itu adalah kita harus bisa memberikan value kepada orang lain. Itu dulu yang pertama. Karena kalau dari awal mindsetnya adalah mencari uang, maka konten-konten kita itu malah cenderungnya lebih bersifat tidak memberikan value, entah ikut-ikutan. Misalnya nanti ada suatu event apa, terus kita ngikut topik itu, atau kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ngeprank lah atau apalah, bukan berarti prank itu nggak boleh ya, cuman maksudnya prank yang benar-benar yang bagus gitu loh, itu oke. Nah, jadi menurut saya mindset itu harus benar dulu, kita mau memberikan value. Kenapa kok mindsetnya harus benar? Karena ketika kita publish video, saya yakin yang nonton awal-awal itu cuman paling berapa? 5 orang, 10 orang, 20 orang. Nah, kalau kita nggak punya mindset yang benar, ingin membagikan value kepada orang lain, saya rasa kok agak susah untuk kita sukses, karena ke depannya sana, selama berbulan-bulan ke depan, itu akan banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu jatuh. Betul. Oke, itu satu. Jadi, mindset. Terus apa mindset. Yang kedua apa, Mas? Yang kedua, kita harus punya sesuatu yang dibagikan. Jadi mindset sudah benar, kita sudah punya sesuatu yang kita harus lihat orang lain tuh mungkin di YouTube itu belum menyampaikan, atau sudah disampaikan, tapi mungkin topiknya itu belum terlalu banyak orangnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita memang jago masak, ya udah kita fokusnya di channel masak. Ketika kita memang itu punya pengalaman investasi, meskipun background kita mungkin kerjanya bukan di investasi, ya kita tampilkan konten investasi. Ketika kita misalnya punya kemampuan di hal karir, pengalaman kerja dan sebagainya, kita buatlah konten di pengalaman kerja. Nah, itu yang harus kita bagikan, karena ya kalau memang kita hitung-hitung ya jelas nomor satu pasti gaming ya. Kalau kita lihat YouTuber yang nomor satu kan PewDiePie. PewDiePie itu kan tentang gaming dan juga tentang meme dan sebagainya ya. Kalau di Indonesia sendiri Mas Dodi, juga gaming ya. 150 juta subscriber itu apa yang gaming itu PewDiePie. Gila ya. Iya. Gila men, ya Allah keren banget. Duitnya berat. Banyak pasti. Karena yang puluhan ribu aja subscribernya seperti saya 40 ribu aja ya, hampir 40 ribu sudah lumayan. Saya nggak bayangkan yang sampai 100 juta lebih ya. Kalau misalnya di Indonesia kita lihat, kalau saya lihat ya, yang lebih populer itu memang yang entertainment. Tapi karena mereka itu adalah punya persona yang mungkin kita orang biasa nggak bisa ikuti persona tersebut. Makanya kita fokus kepada apa yang kita bisa. Ya kalau misalnya memang kita jago di edukasi dan kita tahu apa yang mau kita bagikan, dan kita lihat sebenarnya pasar juga ada, channel-channel tentang itu juga ada, ya kita coba. Intinya gitu. Jadi dua, kita value yang kita bisa bagikan. Iya. Lalu apalagi ada lagi nggak? Tadi satu harus mindset kita, yang kedua konten kita harus ada yang dibagikan. Butuh nggak konsistensi Mas dalam membuat konten Mas? Karena kadang orang tuh semangat di awal aja Mas Dodi gitu. Karena kehabisan ide atau gimana. Sangat butuh sekali, apalagi kalau yang masih belum YouTube partner ya, istilahnya masih pemula, untuk membangun suatu authority di mata YouTube,
kita harus sering publish konten dengan keyword-keyword tertentu. Misalnya, kita pakai keyword investasi. Setelah nantinya kita publish 5 kali atau 6 kali, maka video-video kita selanjutnya memakai keyword tersebut itu kayak semacam punya authority. Pak, maksud saya, mungkin dari sisi ranking, kalau yang dulunya itu di halaman ke-5, sekarang naik ke halaman ke-3 ketika di pencarian. Nah, semakin banyak kita membuat video, semakin konsisten kita membuat video, ditambah orang lain ternyata enjoy ngelihat video kita, yang terjadi adalah semakin lama menggulung efeknya menggulung. Dan biasanya akan terjadi itu mungkin dari 20 video atau 15 video ya, ada satu video saya meledak setelah 15 video. Nah, itu yang akhirnya membuat viewersnya yang rata-rata ya, average ya, itu sekitar 5 sampai 10 ribu per sekarang. Video paling banyak itu 300 ribu view-nya. Video nomor 2 terbanyak itu sekitar 150 ribu. Itu views-nya. Iya. Video saya itu kalau nggak salah sampai saat ini tuh masih tetap lumayan. Jadi kalau nggak salah tuh peringkat 3 views gitu. Iya, nah kalau ini studi kasus di YouTube Cirebon Technopreneurs Mas ya nggak apa-apa ya, boleh ya gitu. Jadi kalau misalnya kita kan untuk membuat konten itu yang dari Instagram, saya transfer ke ekspor ke YouTube, itu nggak apa-apa ya Mas ya gitu loh. Jadi apa yang saya, nih sekarang nih kita lagi ngobrol, nanti ada di YouTube-nya Cirebon Technopreneurs Mas Dodi, gitu loh. Karena saya belum bisa, membuat channel YouTube-nya tuh yang secara, karena kan kegiatan dari Nyimas Academy untuk yang web development, kita kan ada technical nih menjadi web developer, Android game. Nah karena pandemi itu kan kita kan berhenti ya Mas ya gitu. Saya masih takut gitu membuka pelatihan lagi, sehingga untuk kegiatan Cirebon Technopreneurs ini lebih difokuskan secara virtual Mas, biar kita lebih produktif. Nah dalam rangka untuk building anak-anak di wilayah 3 Cirebon, anak mudanya gitu loh Mas. Jadi saya sih itu, jadi akhirnya ada ngobrol bareng BEM gitu, ngobrol bareng komunitas, ngobrol pagi yuk tentang leadership, business management gitu. Jadi yang terkait karena judul kita adalah technopreneurs gitu loh. Jadi masih Mas Dodi gitu. Boleh dong kasih tips-tips Mas buat bagi pemula nih yang praktisnya seperti apa sih selain mindset tadi Mas gitu. Nah, ketika stuck Halo, itu kita tips untuk apa tadi Mbak? Sorry, keputus. Iya. Gimana? Untuk apa Mbak? Sorry, saya tadi keputus. Oh, tips-tips untuk membuat YouTube bagi pemula gitu loh. Tadi kan bagi pemula, okay. Selain jadi tadi saya sharing 2 ya. Yeah. Mindsetnya kita sebagai content creator harus benar dulu. Terus yang kedua kita punya value. Nah sekarang kita mulai masuk ke teknis. Jadi kalau misalnya masuk ke teknis ini, iya betul. Jadi kalau teknis, apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh seorang content creator kalau dia itu mau masuk ke YouTube? Penyampaiannya bisa ada dengan berbagai macam hal. 1, mengandalkan kita. Jadi kita di depan kamera, kemudian kita membacakan sesuatu dengan topik tertentu, kemudian editingnya mungkin simple-simple, poin-poin penting disampaikan melalui tulisan dan sebagainya. Poin kedua, yang saya lakukan sendiri, itu saya tidak nampilkan muka saya sampai, kalau tidak salah, sudah mungkin lebih dari 20 episode baru saya tampilkan muka saya. Jadi yang saya lakukan adalah saya screen recording. Jadi, screen recording itu kita kayak melakukan presentasi, ataupun kita misalnya nge-review suatu aplikasi, kemudian kita rekam. Nah, itu teknik kedua adalah screen recording. Dan kalau yang screen recording biasanya digunakan untuk yang memang khusus untuk edukasi. Gitu ya. Kalau yang pertama mungkin topik-topik yang, atau mungkin orang yang punya persona yang bagus untuk menyampaikan, dia bisa pakai kapasitas dari mukanya dia, atau gerak tubuhnya dia untuk menyampaikan. Nah, yang ketiga, itu yang sedang saya pelajari, itu adalah drawing. Jadi menyampaikan suatu video dengan menggunakan software yang bisa nulis.
mungkin saya nggak tahu Mbak pernah lihat apa enggak, ada beberapa topik yang disampaikan dengan teknik penulis. Jadi kayak gambar, terus ditulis di gambar, Iya. kemudian dikasih musik, dikasih suara. Nah, itu yang sekarang sedang saya pelajari juga. Jadi, silakan ditentukan, sesuaikan dengan atau kemampuan diri sendiri dari 3 tersebut, mana yang paling cocok. Oke. Jadi yang ketiga itu, kita mau pilih konten penyampaiannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, saya rasa masuk ke teknis ya, pemilihan editing software, yang murah, yang gampang. Kalau saya sendiri sih, nggak tahu boleh nyebut merek ya, untuk editing software. Oke, kalau saya sendiri pakai Premiere Pro. Kalau nggak salah saya langganan bulanan Premiere Pro. Di situ, kalau nggak salah di bawah 500.000, saya lupa ingat. Sebulan ya berarti ya, murah ya? Sebulan, iya, lumayan murah kalau menurut saya sih. Di Premiere Pro itu kita bisa ngedit macam-macam ya, kita bisa motong video, nge-cut, dan seterusnya. Mungkin teman-teman yang nonton di sini mungkin bisa juga ada software-nya sendiri-sendiri ya. Saya tahu ada yang pakai Filmora itu software yang gratis untuk editing, ada juga yang pakai iMovie mungkin kalau misalnya memang Apple dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu cara ngedit video, barulah mungkin saya sedikit balik ke konten. Di konten tadi sebenarnya yang paling bagus tuh bukan kamera loh ya kalau kita mau invest, tapi kita invest tuh di mic. Oh, oke. Jadi pilih mic yang cukup bagus karena kadang-kadang orang masih bisa toleransi dengan quality dari kamera, tapi kalau mic-nya sudah jelek, orang biasanya agak ilfeel. Gitu. Itu kalau balik ke konten ya. Tapi kalau misalnya adanya screen recording, beruntungnya saya nggak perlu kamera karena saya cuma menunjukkan apa yang ada di screen. Kurang lebih seperti itu. Mas sendiri ketika membangun awal menjadi YouTuber pemula itu, apakah sendiri apa dibantu sama teman-teman, Mas? Ada tim? YouTube saya ini one man show. Jadi semuanya apa topik yang mau saya bawakan itu saya brainstorming dulu. Ini yang dulu ya. Kalau saya sekarang dalam fase-fase yang agak jenuh, jujur. Tapi kalau dulu tuh saking semangatnya itu saya sempat buka kayak semacam notebook, kemudian maksudnya untuk nyatet ya, terus kemudian saya brainstorming topik-topik apa saja yang kira-kira saya bahas. Kemudian dari situ kadang saya test the water. Maksudnya test the water tuh saya ini juga penulis. Jadi saya sempat nulis di blog ataupun di platform mana, dan ada suatu platform di mana mereka itu ada yang platform itu punya tombol upvote. Nah, ada beberapa topik yang ternyata digemari oleh orang. Terus setelah itu saya jadikan konten. Apa yang saya tulis tadi saya jadikan konten. Itu bisa cara kita untuk test the water. Atau kita juga bisa lihat konten dari YouTuber lain dan kita coba sampaikan dengan bahasa kita sendiri, atau kita lihat apa yang mereka kurang, kemudian kita sampaikan. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian setelah itu semuanya dari awal, terus skripnya juga, poin-poin pentingnya saya tulis sendiri. Kemudian dulu rekamannya malam-malam, karena waktu itu saya kan kerja full time kan, jadi saya cuma punya waktu malam, dan anak saya baru tidur itu jam 9, jam 10. Jadi saya rekamannya ya malam-malam. Kalau screen sharing bisa dilihat kadang-kadang jam saya itu jam 11 malam, jam 12 malam gitu. Iya, Mas Dodi ini niat banget ya mau jadi YouTuber ya. Iya, kadang tuh orang tuh ngeliatnya enak aja gitu, tapi nggak tahu bagaimana proses membangun sebuah YouTube tuh memang nggak mudah ya Mas ya gitu, karena banyak keahlian-keahlian yang harus kita pelajari kan gitu Mas ya gitu. Nah Mas, kalau aku mau nanya, ada nggak sih jam-jam yang efektif untuk memposting sebuah video di YouTube Mas gitu loh? Kalau malam banget saya kayaknya nggak bisa ya gitu. Itu apa? Waktu yang ideal tuh jam berapa gitu untuk memposting biar trafficnya mungkin yang rame gitu? Ada jam-jam tertentu nggak? Untuk apa namanya? Untuk posting, mungkin untuk YouTuber pemula hal seperti ini memang kelihatannya lebih perlu diperhatikan daripada YouTuber yang sudah punya sudah punya subscriber mungkin lebih dari 10.000. Saya nggak tahu ya kalau yang lebih dari 100.000 ya, tapi
Kalau dulu saya memang pilih-pilih, jadi kita YouTube sendiri ada yang namanya YouTube Studio. Jadi di YouTube Studio itu diberikan kira-kira subscriber kita itu biasanya trafficnya itu map trafficnya seperti apa. Kalau saya lihat rata-rata untuk hari weekend itu trafficnya itu ada di jam 11, 12, 1 untuk makan siang, kemudian ngedrop, mulai peak lagi sekitar jam 7, 7 sampai jam 9. Jadi terkadang itu kita bisa posting video ya sesuai dengan itu. Misalnya kita uh, ketika jam makan siang berarti ya jam 12 siang. Atau kita bisa juga posting jam 7 malam. Cuman kalau jam 7 malam biasanya kan berantem sama yang lain-lain. Berantem sama content creator yang lain gitu. Tapi semakin banyak subscriber kita, saya kok nggak merasa ada terlalu banyak perbedaan. Kita mau posting jam berapapun. Jadi saya sudah sempat uji coba jam 8 pagi, jam 9 pagi, 10, jam 12, jam 4 sore, jam 6 sore, jam 7 sore, jam 8 sore. Nggak terlalu banyak ada perbedaan sih kalau memang kita sudah punya basis subscriber yang loyal, yang memang nonton kita kapanpun gitu. Sebenarnya yang lebih ada efeknya itu adalah topik apa yang kita bawakan. Kadang-kadang kita sudah publish di jam yang tepat, tapi kalau ternyata kontennya tidak sesuai dengan yang mereka mau, ya mereka tidak akan nonton, atau judulnya tidak terlalu menarik bagi mereka, atau thumbnailnya tidak terlalu menarik, ya mereka tidak akan klik. Terus gitu. Kalau untuk mengedit YouTube itu sekarang ada batasan standar subscribernya ya Mas ya? Kalau untuk bisa mengedit video YouTube itu subscribernya berapa Mas? Karena kan untuk yang awal tak bisa. Itu gimana? Itu maksudnya subscribernya harus jumlahnya berapa gitu? Kalau untuk ngedit itu kan biasanya kita lakukan sebelum, ya. Kalau untuk edit itu kalau nggak salah kita lakukan sebelum kita ngupload. YouTube memang ada fitur untuk editing, tapi biasanya editing yang dilakukan itu editing yang insidental. Misalnya mungkin ada sesuatu ternyata negatif, terus kemudian kita hilangkan gitu. Itu kita baru pakai yang YouTube editing. Tapi selama ini video-video saya sih selalu memakai editing dengan software sebelum saya upload ke YouTube. Gitu. Jadi setahu saya kok nggak ada ya batasannya. Iya, kenapa? Halo? Ya, halo? Iya. Kedengaran? Iya. Tadi aku nggak kedengar suaranya tadi. Oh, putus-putus ya? Iya. Jadi tadi ada yang bilang, Mbak, jangan dipotong-potong dong, karena putus-putus. Jadi saya bingung, Mas ngomong apa gitu. Jadi saya mohon maaf nih guys, ya mohon maaf. Iya. Lanjut. Kalau boleh tahu nih Mas, hal yang dilakukan Mas ketika jadi YouTube pemula tuh waktu awal-awal itu apa Mas yang paling sulit Mas? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Yang paling sulit adalah komitmen kayaknya ya. Jadi kalau menurut saya untuk YouTube pemula, saya rasa untuk konten itu ide konten akan sangat banyak karena kan dia masih pemula ya. Jadi untuk mau menyampaikan konten awal kayak gini sangat banyak. Tapi setelah publish 4 konten, kemudian viewersnya sedikit dan seterusnya, komitmen kita untuk terus melanjutkan itu yang diuji di situ. Makanya kadang-kadang ada content creator yang sudah publish 10 video, ternyata videonya ada yang tembus 1000 views, itu akan langsung biasanya mundur. Nah, di sini balik lagi konsistensi kita itu balik ke komitmennya kita. Nah, ketika YouTuber pemula, apakah kita punya komitmen yang kuat? Komitmen itu balik lagi ke mindset. Apakah kita ketika mau bikin konten, itu kita punya mindset yang benar, memberikan value kepada orang lain, nggak ngelihat uangnya. Gitu. Ya, itu guys penting ya, diingat-ingat nih pesannya Mas Mas Dodi gitu. Jadi komitmen itu penting gitu ya. Tadi banyaknya orang-orang itu nggak kuat untuk berkomitmen Mas. Jadi akhirnya ya ikut-ikutan saja. Ini trendingnya apa YouTube gitu. Padahal kan tidak semudah itu gitu loh. Gitu. Betul.
Mas, kalau boleh tahu Mas, tadi sempat disebutkan juga ya, kalau kita mau belajar itu apa Mas nama-nama ininya Mas? Tadi saya ketinggalan Mas, mau belajar tentang YouTube tuh yang nama-nama apa namanya, nama Nama videonya, channelnya. nama channelnya apa aja Mas? Boleh sharing nggak? Oke, kalau dulu pada saat saya masih di bawah 1.000, di bawah 10.000, itu saya suka menonton beberapa channel-channel luar karena mungkin channel-channel di Indonesia agak jarang ya. Jadi, tapi sebenarnya ya habit saya juga nonton channel di luar. Untuk investasi pun saya nonton channel di luar. Nah, kalau channel yang untuk membangun YouTube, itu beberapa yang saya ingat, itu ada yang namanya channel video influencers. Video Itu influencer. lumayan bagus. Video influencers. Ada juga channel namanya Roberto Blake. Roberto Blake ini salah satu konten influencer, tapi untuk yang YouTube growth ya. Terus saya sempat menonton juga, dulu namanya The Content Bug. Sekarang ganti nama jadi Catherine Manning. Catherine. Nanti Catherine Manning. Jadi nanti Mbak bisa coba tonton 1 atau 2 video. Nanti hebatnya YouTube, dia akan merekomendasikan video lainnya. Iya, tahu. Nah, video lainnya itu saya sendiri awalnya nggak tahu siapa aja influencer di sana. Tapi ketika saya ketik misalnya how to grow misalnya 1,000 subscribers, saya nonton beberapa video, tiba-tiba ada rekomendasi video lainnya yang muncul dari channel lain. Akhirnya dari situ kita bisa nanti lihat. Dan ada beberapa yang saya subscribe sampai sekarang dan saya ikuti. Oke. Gitu. Nah, Mas, kalau melihat dari oh ya, ini banyak yang ditanyain sama orang. Mas tadi bilang YouTuber terus influencer. Itu bedanya apa sih sebenarnya kalau perspektifnya Mas Dodi? YouTuber sama influencer. Nah. Sebenarnya kalau influencer itu tidak harus punya channel YouTube ya. Jadi influencer itu orang yang mempengaruhi orang lain. Istilahnya influencer itu ketika dia beropini, entah itu dia di Twitter ataupun di Instagram ataupun melalui konten video, maka orang-orang itu akan terpengaruh dan opininya, entah itu opini yang baik ataupun dia menyarankan sesuatu ataupun menceritakan tentang jenis investasi yang dia ikuti, orang akan bisa terpengaruh dengan apa yang disampaikan orang tersebut. Itu menurut saya namanya influencer. Kalau YouTuber memang khusus fokus menciptakan konten di YouTube. Terkadang orang tersebut tidak tampil di publik atau tidak punya akun sosial media, sehingga ya kita juga susah untuk bilang kalau dia itu adalah influencer. Gitu. Iya. Oke, siap. Nah, kalau untuk tokoh inspiratif kreator, konten kreatornya Mas Dodi siapa, Mas? Ada nggak di Indonesia sama luar negeri? Oke, menarik. Dulu itu saya sempat, ini agak banyak sekali ya, karena yang saya lihat itu lumayan, lumayan diverse ya. Saya sempat lihat Casey Neistat. Jadi Casey Neistat itu pernah vlogging, yaitu vlogging selama 365 hari. Itu inspiratif sekali karena untuk nge-vlog, untuk menampilkan hal-hal yang baru, itu butuh komitmen. Itu yang pertama. Kemudian, dulu saya hidup dari menonton PewDiePie, karena saya juga suka main game. Jadi PewDiePie sedikit banyak juga merupakan salah satu tokoh inspiratif ya, kalau kita lihat perjalanan hidupnya dari dulu sampai sekarang, itu luar biasa. Kemudian berikutnya, saya suka nonton-nonton podcast sih. Jadi podcast-podcast yang umum-umum, yang cukup bagus, itu saya suka nonton. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, nah masalahnya saya memang nggak terlalu sering sekali nonton kontennya di Indonesia. Cuman kalau misalnya di dunia investasi, tadi mungkin sudah sempat nyapa ya, ada yang namanya Chris Angkasa. Chris Angkasa itu juga salah satu content creator yang bisa mendeliver materi atau value-nya dengan baik ke penonton. Kemudian ada beberapa seperti Felicia itu juga bagus dalam hal dia itu tahu strength-nya dia, yaitu di penyampaian ataupun apa ya istilahnya ya, dia kan menyampaikan sesuatu dengan singkat, padat, jelas ke milenial. Dia sangat tahu sekali kekuatannya di situ dan dia embrace gitu. Kalau saya mungkin nggak punya tampang untuk misalnya, halo, ini saya akan menjelaskan tentang investasi reksadana. Saya nggak punya hal-hal yang kayak gitu. Saya pasti datar suaranya. Datar, terus kemudian menjelaskan yang terlalu teknis dalam,
Saya nggak punya persona seperti itu. Jadi saya belajar dari banyak content creator sih kalau menurut saya. Iya, karena Mas kan ada basicnya sebagai pengajar juga ya, gitu. Jadi penyampaian juga Iya. pasti gitu loh. Ini Mas dari Ted Mm-mm. Susi. Assalamualaikum Mas Dodi, Anda terlihat lemu dan segar sekali. Gitu. Iya, terima kasih Pak Teddy. Iya, sekarang Pak Teddy karena Mas Dodi udah jadi YouTuber dan duitnya banyak, udah mulai banyak nih. Banyak sekali ya, enggak kok. Cuman ya, kalau boleh membocorkan sudah di atas UMR per bulannya. UMR Jakarta 3 jutaan. Iya, Masa? di atas UMR manapun yang ada di Indonesia Oh, iya 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 iya. per bulan. Jadi dengan subscriber 39 ribuan itu, tapi pasti beda-beda ya, karena mungkin banyak video yang kita kita apa namanya kita posting itu mempengaruhi. Kalau saya sekarang mungkin per 3 bulan terakhir itu sudah di atas UMR, di UMR manapun yang ada di Indonesia gitu. Makanya Iya. ketika beberapa influencer di Indonesia bilang sebulan dapat 1 miliar, saya nggak kaget karena dengan jumlah subscriber saya yang sedikit aja bisa dapat di atas UMR. Saya yakin mereka masih dapat yang lebih banyak. Belum lagi Pasti. endorsement. Kalau saya sendiri kan endorsement nyaris nggak ada yang masuk ya. Mungkin dari 80 video mungkin cuma 1 atau 2 video yang endorsement. Sisanya tanpa endorsement. Oke. Gitu. Ini dari ada Sen Hamdali, tapi konten Pak Jody jos isinya daging semua. Banyak yang mengatakan nih di Waduh, audiens ini semua terima kontennya kasih. itu daging semua karena memang benar-benar komitmen nih Mas Dodi untuk memberikan apa namanya informasi yang positif ya Mas ya gitu. Mas, Mm-mm. gini Mas, ada nih di Cirebon itu namanya Ujang Bustomi. Dia udah 3 juta dalam waktu hampir setahun 2 tahun tuh Mas. Dan temanya tuh tentang uka-uka Mas. Dan Uka-uka itu apa ya? enggak, maksudnya tentang bagaimana untuk berkomunikasi dengan alam gaib gitu itu yang hal-hal yang seperti Oh, itulah. Aku alah, oke, oke, oke. jadi apa ya kadang masyarakat Indonesia itu pemilihan konten juga sangat penting Mas Dodi. Kalau misalnya yang berat-berat tentang investasi dan sebagainya gitu, mungkin orang-orang yang biasa-biasa saja yang awam itu nggak tertarik Mas Dodi. Bener nggak sih? Jadi karakter Indonesia tuh dari hal yang receh aja tuh kadang mereka seneng gitu loh. Nah itu gimana melihat fenomena seperti ini gitu loh. Jadi ya literasi digitalnya orang Indonesia tuh ya nggak kurang bagus gitu loh Mas Dodi gitu loh. Jadi ketika membuat konten digital selain kita punya passion sendiri juga kadang orang melihatnya yang lagi rame apa nih masyarakat Indonesia tuh sukanya apa sih gitu loh. Nah itu nanti bisa jadi konten. Nah menurut Mas Dodi gimana nih? Kayak temen aku Jang Bustomi 3 juta itu, 3 miliar sebulan Mas katanya Mas. Oke. Tadi agak putus-putus, tapi semoga benar yang saya tangkap ya. Jadi tadi ada content creator yang bicara tentang hal-hal gaib, Iya, terus dikaitkan subscribernya banyak. dengan, iya, dikaitkan dengan apakah sebaiknya kita ngikutin hal-hal seperti itu aja daripada membuat konten yang cukup dalam. Mungkin itu yang saya Iya, tangkap ya tadi ya. Sama, balik lagi seperti yang saya katakan di awal, em, orang-orang yang tidak punya persona, maksudnya punya persona untuk memang membawakan acara seperti itu juga pasti akan kesusahan untuk apa ya membawakan konten-konten yang dia itu tidak kuasai. Saya yakin yang subscribernya sampai 3 juta tadi dia punya persona, pengetahuan dan bisa menghibur. Nah, kita lihat iya. apakah kita orang yang seperti itu. Kalau seandainya memang kita Hmm, orang yang seperti itu, ya boleh saja untuk menangkap pasar Indonesia yang ada. Karena kalau menurut saya kita bisa lihat ya, YouTuber yang subscribernya di atas 20 juta, memang uh, target pasar mereka adalah orang-orang yang mungkin topiknya tidak berat-berat, entertaining gitu. Kayak iya. beberapa channel ya yang di atas 10 jutaan kan ada banyak YouTuber nomor 1 di Indonesia juga kurang lebih kontennya seperti itu. Nah, tinggal apakah itu sesuai tidak dengan kita? Kalau memang kita tidak punya apa ya istilahnya ya, persona untuk bisa menghibur orang, ya sebaiknya kita fokus aja ke hal-hal yang kita kuasai. Kalau saya Iya. sih Jadi fokus di
hobi saya, yaitu membaca investasi dan melakukan investasi. Itu yang saya bagikan ke orang lain. Saya yakin akan ada topik-topik yang berat sebelah. Topik-topik entertaining itu satu. Gaming, kemudian diikuti oleh gaming, kemudian teknologi, tentang HP, dan sebagainya. Dan topik-topik tentang edukasi itu biasanya lebih di bawah. Kita bisa lihat aja di US ya, subscriber atau YouTuber yang investasi paling sekitar 3 juta, 4 juta, 5 juta mentok. Tapi kalau yang tentang hiburan, ada yang 20 juta, kayak Mr. Beast ngeprank, ngasih uang, itu sekitar hampir 50 juta, PewDiePie yang main game dan juga ngibur, itu 100 juta lebih. Akan ada sesuatu yang kita tidak bisa sesalkan, karena memang itu nature. Orang suka butuh hiburan, tapi ada juga orang yang kerja ingin apa istilahnya ya? Cari ilmu, cari informasi ya. Halo, Mas Dodi. Aduh, lalu. Halo, ada gangguan jaringan nih guys, mohon maaf. Saya aktif nih, tapi Mas Dodi muter-muter nih gambarnya. Mas Dodi. Ya, sepertinya masih ada masalah gangguan ya, guys. Saya harap Mas Dodi bisa masuk kembali, karena kita acaranya belum selesai sampai 1 jam. Kita masih ada 15 menit lagi untuk mendapatkan pencerahan dari Mas Dodi tentang bagaimana sukses menjadi seorang YouTuber, gitu, atau menjadi seorang content creator digital. Kalau saya sih, guys, banyak belajar dari YouTube-nya para artis gitu kan. Saya senang sekali namanya Raffi Ahmad, karena dia tidak hanya memberikan entertain, tapi dia juga ada edukasinya bagaimana menjadi seorang bisnismen yang baik gitu, maksudnya yang sukses gitu. Karena dia kan pencapaian sekarang itu kan karena 25 tahun ya, tidak ujug-ujug langsung sukses gitu, karena ada perjuangan dari Raffi Ahmad itu sendiri gitu. Pak Dodi pakai IndiHall. Para dia Tarma. Iya, biasanya gitu ya kalau Indohome ya. Aku ngomong produk nih. Mas Dodi, masuk lagi dong. Ini fansnya pada nungguin nih Mas Dodi. Ya, dari kemarin nih, tapi alhamdulillah hari ini lancar ya. Masuk lagi. Oke. Mas Dodi. Oke, kayaknya keputus ya saya tadi ya. Iya, ya Allah. Tapi ini mending loh, baru 1 kali. Sebelumnya itu 3 kali keluar coba gara-gara jaringan. Iya. Kayaknya yang ini rasanya dari jaringan saya yang terakhir ini tadi. Iya. Sampai mana tadi Mas? Lupa ya. Kayaknya kita tadi membahas yang ini, yang tentang subscribe orang YouTuber, content creator yang punya subscriber 3 juta, tapi membahas tentang hal-hal gaib ya, kalau nggak salah ya. Iya. Mas, boleh dong Mas melihat tetangga sebelah gitu, yang entertain itu ya. Saya sih suka sekali gitu melihat kontennya Raffi Ahmad gitu, karena beliau tidak hanya memberikan entertain aja Mas kontennya, tapi tentang bisnis juga gitu. Dia kasih, dan bagi saya yang masih muda semuanya ingin menjadi Raffi Ahmad gitu. Padahal Raffi Ahmad itu sudah berjuang di dunia entertain tuh udah 25 tahun. Iya kan? Jadi pantas gitu. Sekarang sudah membuahkan hasil gitu loh. Nah, terus ada lagi di sisi lain itu kayak Ria Ricis. Itu kan kayak baru, artis baru. Kayak Halilintar gitu. Paling besar saya melihatnya waktu itu Halilintar itu subscribe-nya banyak, tapi yang viewersnya itu sedikit gitu loh Mas. Dan aku melihatnya mereka juga akhirnya, kata Raffi Ahmad, dalam dunia digital, dalam YouTuber itu tidak ada persaingan. Yang ada itu kolaborasi, katanya gitu Mas. Kolaborasi mungkin ini juga bisa Mas, biar kita kolaborasi sama YouTuber yang sudah banyak subscribe-nya, viewer-nya banyak. Dan itu nanti katanya
di video YouTube itu nanti ada relate gitu loh. Ketika Raffi Ahmad ada di Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad ada di Baim Wong, Raffi Ahmad ada di misalnya Andre Taulani. Nah itu gimana Mas? Apakah Mas akan melakukan hal itu gitu untuk meningkatkan subscribe-nya Mas Dodi gitu biar lebih melejit? Misalnya ya tadi kolaborasi dengan Helmi Yahya misalnya, atau siapa gitu yang seorang artis tapi dia juga konsen terhadap saham atau investasi gitu loh Mas. Itu kan ada juga gitu. Nah itu melihat itu gimana Mas? Apakah akan melakukan hal itu Mas Dodi? Oke, iya. Kolaborasi itu memang salah satu yang dianjurkan juga oleh para content creator ya, karena YouTube ini sistemnya bukan saingan, melainkan ketika orang menonton video YouTube, itu akan ada yang namanya recommended. Istilahnya akan ada video-video lain direkomendasikan ke kita untuk nanti ditonton. Nah, makanya dengan cara kita berkolaborasi, maka penontonnya atau subscribernya dari channel lain itu akan bisa juga tahu kita ini siapa, dan apabila kontennya itu cocok, maka ya akan bisa saling lihat-melihat. Jadi istilahnya sangat baik sekali kolaborasi. Tapi ya kalau saya sih tahu diri ya, saya kan bukan siapa-siapa, jadi saya nggak mungkin bikin proposal terus datangin YouTuber besar-besar kemudian minta untuk collab. Kan ya kita ya sepantasnya aja. Kalau menurut saya ya yang saya lakukan mungkin ya collab dulu dengan orang-orang yang ada di dalam circle-nya kita. Kalau di dunia investasi ya kan ada beberapa YouTuber, content creator, kayak contohnya tadi ada Pak Kris Angkasa. Ya kadang-kadang kita collab, kita IG live. Kadang-kadang beliau datang ke IG live saya datang ke IG live-nya beliau. Seperti itu. Jadi collab itu memang sangat-sangat betul. Berarti benar ya, saya juga sepakat sih gitu. Jadi ya berarti kan Raffi Ahmad itu baik gitu. Katanya paling mudah untuk mengajak untuk jadi konten bareng gitu loh. Dan itu bagi saya dia tuh memberikan rezeki sama orang lain. Akhirnya rezekinya Raffi Ahmad juga tambah banyak karena dia memberikan rezeki sama orang lain juga gitu loh Mas. Itu ilmu berbagi dahsyat gitu loh Mas. Ya tadi kayak Mas Dodi berbagi ilmu tentang investasi gitu kan. Jadi orang lain banyak pelajaran dari Mas Dodi. Hujan Mas? Oke. Hujan ya. Karena tadi mendung banget. Jadi sekarang aku ngelihat subscribe-nya Mas Dodi itu hampir 25.000 ya Mas ya. 25.000 hampir 40. Hampir 40 ya. Keren. Dari Desember tahun kemarin ya, 2019 ya Mas ya? Dari Oktober 2019, jadi sebentar lagi ulang tahun ini channel saya. Oke, bentar lagi. Semoga tambah sukses Mas Dodi, banyak subscribe-nya dan tetap berkomitmen memberikan informasi yang positif bagi masyarakat Indonesia ya Mas ya. Amin, semoga Cirebon Technopreneurs juga sama, semakin bisa semakin sukses juga ke depannya. Iya. Aduh ya Allah Karim. Aku nanya apa lagi? Banyak nih pertanyaan sebenarnya. Nah, Mas, kalau misalnya aku melihat tadi kasus lagi ya sama Ria Ricis gitu loh. Saya melihat kontennya dia itu pernah suatu saat dia itu mau bunuh diri Mas. Satu karena ketenaran, kedua dia tuh bagaimana caranya pas waktu lagi booming-boomingnya, sedangkan dia tuh untuk mencari tim aja tuh sulit sekali Mas. Jadi ada yang harus dibayar kesuksesan itu dengan ya tadi kerja keras, dia jarang tidur, dia ngedit video editing sendiri, semuanya sendiri, sampai segitunya gitu loh. Jadi aku melihatnya mereka yang para YouTuber itu sangat serius gitu ketika mengelola channelnya gitu, nggak main-main karena sampai sestres itu sampai pengen bunuh diri kata Ria Ricis gitu. Mas melihatnya seperti apa gitu. Berarti gini Mas sekarang masih hampir 50.000. Nanti kalau udah sejuta, widih, Mas tambah akan sibuk lagi kan. Pasti nanti akan membuka peluang-peluang pekerjaan untuk konten kreator gitu. Nah, melihat fenomena ini seperti apa Mas? Apa yang harus disiapkan selain mental yang kuat Mas Dodi? Nggak usah Ria Ricis, saya sendiri sekarang lagi burn out kok. Istilahnya itu ada yang dinamakan YouTuber burnout. Jadi ciri-cirinya seperti ini.
saya sendiri Gimana? dalam fase-fase mungkin 1 sampai 2 bulan terakhir itu produktivitas konten saya turun. Itu Ah, menurut saya sih sangat wajar karena satu, kita lebih banyak, sudah banyak exposure dari orang lain ke kita. Muncul mungkin beberapa tuh ada haters. Haters tuh hmm, muncul. Jadi ada beberapa ya, yang ya kadang-kadang tendensi dari manusia itu ketika kita di like 1.000, yang dislike ya, 1, yang komen bagus itu ada 1.000, yang komen jelek 1, yang kita lihat tuh yang komen jelek, ya, yang komen bagus 1.000-nya itu kita nggak lihat. ya, Nah, ya, semakin bertambahnya channel kita, maka ya sesuai dengan, kan nggak mungkin kita tuh 100% kan, meskipun channel yang sangat bagus sekalipun, pasti ada dislike-nya. Maksudnya channel yang besar ya, yang di like sampai 10 juta kali, ya pasti ada yang dislike. Nah, ya, itu sangat wajar, dan saya sekarang sedang mengalaminya. Kalau ya, saya sih, ciri-cirinya kayak gini, ketika kita mau posting video, kita mulai ngelihat apakah video yang kita posting ini akan, kita mulai terpaku ke matrix. Matrix itu dalam artian views, kemudian ya, durasi, kemudian retention rate. Kita sudah mulai ngelihat ke sini. Jadi saya sempat ngelihat juga apa yang sempat disampaikan oleh, kalau di Indonesia kan ada Raditya Dika ya, salah satu YouTuber content creator yang senior juga. Dia oke. cerita sekarang ketika dia mau bikin video, dia itu biasanya pakai sistem satu video untuk penonton, satu video untuk diri dia sendiri. Dia Oh, sangat suka misalnya main game atau misalnya berbicara tentang finance, tapi mungkin dia tahu kalau video itu tidak akan banyak ditonton oleh orang. Ya, tapi tidak apa-apa dia lakukan itu. Jadi satu untuk penonton, cari topik yang setidaknya akan viral atau akan ditonton banyak orang, satu untuk diri sendiri. Itu yang dilakukan. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari burnout ya. Kalau yang saya lakukan adalah ya udah frekuensi saya kurangin. Memang istilahnya kan saya ini kan one man show. Jadi dari awal sampai ngedit, sampai bikin thumbnail, SEO, cari keyword itu kan saya lakukan. Balasi komen. Nah, itu yang sekarang saya alami, dan ya saya akan coba untuk melewati fase ini. Mungkin ada beberapa video yang eh, saya bikin memang sudah tidak murni lagi untuk apa ya, dari interest sendiri, melainkan oh karena video yang sebelumnya itu bagus, saya akan coba lanjutkan cari topik lagi yang apa namanya, yang mungkin saya sendiri males untuk menyampaikan itu. Saya lebih suka investasi yang topiknya yang ke arah lain. Cuman mungkin ketika saya nyampaikan yang ini nggak terlalu dilihat orang gitu. ya, ya. Oke. Mas Mm-mm. Dodi, 2 menit lagi nih, kita 1 jam nih Mas Dodi. Aku minta ini dong, minta promosi dari Mas Dodi ini untuk ngajak teman-temannya untuk subscribe channel YouTube-nya Cirebon Technopreneurs, boleh nggak? Boleh. Malu. Bagi yang nonton di sini, silakan untuk subscribe channel Cirebon Technopreneurs. Ya, Namanya sama ya, Cirebon Technopreneurs ya Mbak ya. sama-sama. Iya, karena nanti kita juga ada Nyimas Academy juga, channel YouTube juga, tapi kita akan mengadakan, insya Allah Mas ya, mohon doanya, akan mengadakan turnamen game lokal Mas, memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat, Hmm, kolaborasi dengan KNPI Jawa Barat, dan kolaborasi dengan Cirebon Gaming Mas, gitu, Desember insya Allah, mohon doanya, semoga acaranya sukses, jadi nanti kita bisa collab lagi ya Mas ya, Mas Dodi ya, dengan sip. kita ya. Saya mau kasih banyak nih Mas Dodi, tinggal 1 menit lagi nih Terima Mas Dodi. kasih. Pesan-pesannya apa nih Ya, dok? Nih yang mendengarkan hari ini video kita Mas, boleh? ya pesan-pesan saya kepada konten creator pemula, tetap terus untuk berkarya, dan memberikan value kepada penonton, bukan fokusnya untuk ke arah uangnya. Karena uang itu harusnya bisa datang sendiri kalau memang value yang kita bagikan itu bermanfaat bagi orang Pak, lain. iya, iya. Gitu. Oke. Oke Mas Oke, Dodi, terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah sudah bergabung pada acara ngobrol bareng komunitas. Kita jumpa lagi pada acara selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Bye. Makasih Mas.